Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan serial kajian Biblika BBC episode yang ke-8. Nah, judulnya ini, gara-gara menambahkan teks pada terjemahan Lukas 2 ayat 22, maka timbul kontroversi. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ini tentunya satu bahasan yang menarik ya. Karena nanti akan timbul pertanyaan, emangnya ada berapa Tuhan? Kok Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan SCT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program kami, silakan hubungi 081-2322-8787. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk ke dalam konten kita. Kita akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang pokok masalah, yang kedua tentang pokok bahasan, dan yang ketiga tentang kesimpulannya. Nah, saya bacakan terlebih dahulu pokok masalah kita. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu ada Shema Israel. Bunyinya Anda bisa lihat di sini ya, yang warna hijau ini, Shema Israel, Yehova Elohinu, Yehova Echad. Nah, orang Israel mempunyai satu pemikiran bahwa Tuhan itu Echad, Tuhan itu adalah Esa, Tuhan itu satu. Di dalam perjanjian baru, di dalam Markus 12 ayat 29, itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Dikatakan, Hode Yesus apekriti apto. Ya. Dan Yesus menjawab. Nah, di dalam jawabannya ini, kalau Anda melihat di dalam warna hijau, Anda lihat di sini ya, di layar ada yang warna hijau ini, itu berbunyi, Akue Israel. Dengarlah Israel. Kurios hoteos himon. Tuhan Allah kita yang di bagian terakhir, Kurios his estin. Tuhan adalah Esa. Tuhan itu satu, Bapak sekalian. Nah, tapi nanti kalau Bapak Ibu membaca di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Lukas 2 ayat 11, di sana dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Kristus Tuhan di kota David. Nah, jadi telah lahir seorang juru selamat Kristus Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang turun ke bumi menjadi daging. Tetapi kalau Anda baca terus di dalam Lukas 2 ayat 22, Bapak Ibu sekalian, nanti di sana nanti ada kisah di mana setelah hari-hari pentahiran itu tiba, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya jelaskan di belakang hari pentahiran ini. Nah, Yesus yang adalah Tuhan nanti itu akan diserahkan kepada Tuhan. Coba, menurut Anda itu kacau nggak, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana mungkin Tuhan yang echad itu diserahkan kepada Tuhan? Nah, kalau Tuhan diserahkan kepada Tuhan, ada berapa Tuhan emangnya? Ini kan sering menjadi olok-olok bagi orang Kristen. Cuman saya herannya kenapa sejak munculnya terjemahan LAI dari tahun 1954 sampai sekarang tahun 2024, kira-kira 70 tahun, semuanya diam, tidak ada satupun yang bersuara. Nanti kita bahas ya. Sekarang bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua nanti kita akan belajar dari teks bahasa Yunaninya. Kita akan melihat bagaimana kok bisa ya Yesus itu yang adalah Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Nah, berdasarkan penelitian saya, Bapak Ibu sekalian, di mana saya meneliti Alkitab terjemahan LAI, dimulai dari TL yang diterbitkan tahun 1954, kemudian TB1 yang diterbitkan 1974, dan TB2 yang diterbitkan tahun 2023. Nah, di sana saya menemukan adanya satu penambahan kata dalam bahasa Yunani yaitu afton. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dia atau nya. Nah, biang keladinya itu ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lihat kok bisa di dalam teks aslinya tidak ada, kok LAI bisa menambahkan ini. Nah, bagian yang kedua, akibat dari terjemahan yang salah dari LAI tersebut. Pengertian salahnya itu bukan di gramatikanya, tapi dengan penambahan satu kata ganti afton atau dia atau nya, sehingga menimbulkan pemahaman teologi yang salah juga.
Sehingga timbul satu pertanyaan, Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Memangnya dunia ini ada berapa Tuhan? Oke, kita sekarang akan langsung masuk ke dalam pendahuluan ya. Nah, mari sekarang Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membahasnya, saya ingin Anda cek Alkitab Anda terlebih dahulu. Anda bisa lihat Lukas 2 ayat 22 yang ada di dalam TL 1954, TB 1 1974, dan TB 2 2023. Saya melihat sudah 70 tahun salah. Mengapa semua orang Kristen diam? Saya katakan ini ajaran yang konyol, Bapak Ibu sekalian. Saya katakan konyol, ini bukan ajaran Kristen. Di dalam teks asli tidak ada, bahkan di dalam teks yang tidak kanon pun tidak ada. Saya heran juga, kalau ada orang yang menerjemahkan seperti yang Anda baca itu, nah, kalau dia itu orang Kristen, dia itu punya pemahaman bahwa Tuhan itu adalah Echad. Bagaimana mungkin dia bisa menerjemahkan tuh Yesus yang adalah Tuhan itu kok bisa-bisanya diserahkan kepada Tuhan? Sebelum saya masuk ke inti masalahnya, kalau Anda membaca di dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai 19, itu bunyinya panjang ya. Sudah saya ringkas, saya sudah parafrase. Bunyinya kira-kira begini. Terkutuklah orang yang menambah atau mengurangi firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda baca sendiri, kemudian Anda renungkan sendiri. Kita mulai dari kesalahan. Singkat saja Bapak Ibu sekalian ya, saya harus memberikan Anda pengetahuan terlebih dahulu supaya Anda memiliki paradigma yang sama dengan saya. Untuk melihat kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Alkitab. Nah, untuk yang bagian pertama, saya akan menjelaskan kepada Anda kesalahan tentang penyalinan Alkitab, teks sumber, dan kesalahan yang terjadi pada saat proses penerjemahan Alkitab. Jadi Anda harus lihat, yang satu penyalinan teks sumber, yang satu penerjemahan Alkitab. Kita mulai dari yang pertama. Kalau Anda lihat di bagian kiri, saya menulisnya pada saat proses penyalinan teks sumber. Anda tahu kan, para rasul itu menulis surat itu tidak banyak, Bapak sekalian ya. Setiap gereja di mana-mana membutuhkan Alkitab, maka mereka itu akan menyalin. Oleh sebab itu di dalam kekristenan itu banyak sekali salinan-salinan. Banyak sekali ditemukan manuskrip-manuskrip. Nah, manuskrip-manuskrip ini, Bapak sekalian, itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah, mereka tuh kenapa kok ada yang benar, ada yang tidak benar? Karena ada yang menyalin dari teks kanon atau yang pertama kali itu dari teks autograf. Jadi bisa dari teks autograf, bisa jadi teks kanon. Nah, kalau yang saya bicara kanon itu berarti yang sudah sama dengan autografnya. Kalau yang tidak kanon, artinya itu yang tidak sama dengan autografnya. Udah berbeda, Bapak sekalian ya. Nah, jadi Bapak sekalian, entah dia itu menyalin dari teks sumber yang kanon atau yang tidak kanon, itu bisa terjadi kesalahan. Nah, kesalahan itu, Bapak sekalian, itu ada dua kemungkinan. Satu kesalahan yang tidak disengaja, yang kedua kesalahan yang disengaja. Kita tidak ngomong kesalahan yang tidak disengaja, tapi kita akan melihat kesalahan yang disengaja. Nah, kenapa? Kok bisa ya? Seseorang menyalin teks sumber, kok sengaja dibuat salah? Karena mereka itu waktu menyalin, Bapak Ibu sekalian, mereka itu sudah mempunyai interpretasi tentang teologi tertentu yang dia percaya. Oleh sebab itu karena dia sudah mempunyai pandangan teologi tertentu, maka ketika dia menyalin, itu ada kata-kata yang tidak sesuai dengan teologinya itu bisa diubah. Nah, cara mengubahnya Bapak Ibu sekalian, itu ada 4 cara. Yang pertama dengan cara mengubah struktur gramatika. Misalnya, kalau di situ kata kerjanya menggunakan bentuk middle diganti jadi bentuk pasif. Ya, bentuk aktif dijadikan bentuk pasif. Jadi bisa dirubah-rubah sama dia. Yang kedua dengan mengubah susunan kalimat. Susunan kalimat itu dirubah komanya saja Bapak Ibu sekalian. Itu bisa bermasalah besar. Contohnya saya bilang begini ya. Misalnya saya mengatakan orang mati dilangkain kucing hidup. Orang mati, koma, dilangkain kucing hidup.
Itu tidak ada mukjizat, Bapak Ibu sekalian. Itu yang ada itu adalah kucing kurang ajar. Orang mati dilangkain sama dia. Orang mati, koma, dilangkain kucing hidup. Nah, tapi kalau komanya saya pindah, Bapak Ibu sekalian. Orang mati dilangkain kucing, koma, hidup. Itu sudah berbeda. Sekarang ada keajaiban. Gara-gara dilangkain kucing, orang mati tadi jadi hidup. Nah, itu namanya mengubah susunan kalimat. Jadi, setiap frasa atau klausa itu bisa diubah atau dipindah, Bapak Ibu sekalian. Kata-katanya sama, tapi susunannya berbeda, itu bisa menghasilkan terjemahan atau pengertian yang berbeda lagi, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, itu dengan cara mengurangi atau menghilangkan teks-teks tertentu. Nah, kalau ke Anda yang sudah melihat dalam episode yang ketujuh, di dalam Yohanes 6 ayat 47, di situ saya memberikan satu contoh. Di mana kata is eme, itu di dalam teks kanonnya ada, di dalam teks tidak kanon itu dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena dia tidak mau percaya itu ditujukan kepada Kristus. Dengan Yesus itu dibuang, Bapak Ibu sekalian, orang yang percaya memiliki hidup yang kekal. Nah, itu menjadi polemik. Percayanya kepada siapa? Bisa kepada Yahweh atau kepada Bapa. Padahal kalau Anda membaca di dalam teks kanon, itu maksudnya itu kepada Yesus. Perhatikan. Para rasul, kalau Anda membaca di dalam Kisah Rasul 4 dan 5, mereka itu dianiaya ya. Mereka ditangkap, dianiaya, dipenjara, dipukulin. Itu karena memberitakan nama Yesus. Seandainya mereka itu memberitakan Yehova, mereka tidak akan dimusuhi. Nah, bagi Anda kan mungkin begini, cuman kata begitu saja, apa pentingnya? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini, nama Yesus itu masih kontroversi. Kalau kita bicara, kita harus percaya kepada Tuhan, orang diam. Ketika saya bicara, kita harus percaya kepada Allah, semua diam. Kita harus percaya kepada Yehova, semua diam. Tapi ketika bilang percaya kepada Yesus, orang itu langsung terbelalak. Mungkin sebagian orang akan menolak kita, Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang membuat para rasul itu dicegah, diintimidasi, dilarang, sampai dipukulin, bahkan sampai dibunuh. Karena dia itu membawa nama Yesus. Nah, jadi kalau di sini itu dihilangkan, Bapak Ibu sekalian, itu ada skenario yang besar, ya. Dan ini menjadi masalah bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi ini bukan hal sederhana, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika di dalam Alkitab Anda itu tidak ada nama Yesus, itu di belakang itu ada bidat yang sengaja membuang kata-kata ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini perlu saya masukkan karena supaya Anda itu bisa lebih menyelami yang sudah mendengarkan episode yang ketujuh kemarin. Silakan yang belum nonton, Anda tonton sendiri. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, menambahkan teks. Jadi kalau yang ketiga itu mengurangi, teks yang ada itu dibuang, dikurangin. Maka di dalam yang keempat ini menambahkan teks. Anda bisa lihat di dalam Matius 24 ayat 36. Itu di mana Sinaiticus, ya, kemudian Westcott and Hort, itu menambahkan kata anak pun tidak. Itu di teks kanonnya tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan bicara yang di bagian sebelah kanan di dalam proses penerjemahan karena saya akan membahas tentang terjemahannya LAI, Bapak Ibu sekalian. Di mana saya menemukan selama 70 tahun dari awal LAI menerjemahkan TL sampai munculnya TB2 tahun 2023. Kesalahan yang sama berulang dan kesalahan ini akan dibawa terus sampai munculnya TB yang ketiga. Kalau TB3 itu munculnya 50 tahun lagi, berarti Indonesia itu selama 120 tahun itu akan tenggelam di dalam kesalahan yang sama di dalam Lukas 2 ayat 22, di mana Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ya, nah Anda lihat di sini, saya tidak jelaskan terlalu panjang lagi di sini. Anda lihat bagian keempat menambahkan teks. Ya, di sini sekarang yang episode yang ke-8. Nah, tentu Anda bertanya-tanya, kenapa kok mereka itu iseng-isengnya gitu loh, menambah-nambahin. Ini bukan iseng, Bapak sekalian ya. Ini kesengajaan. Kesengajaan yang punya tujuan. Kenapa? Karena mereka itu didorong atau dipengaruhi oleh interpretasi teologi tertentu.
Jadi entah itu mengubah struktur gramatika, entah itu mengubah susunan kalimat, entah itu mengurangi atau menghilangkan teks-teks tertentu, atau menambahkan teks tertentu. Itu punya tujuan, bukan tanpa tujuan. Itu nanti yang akan kita pelajari ya. Mari kita lihat. Kita sekarang masuk ke dalam pengantar. Oke, tadi sudah saya bacakan, tapi sekarang Anda mempunyai data ya. Saya berikan data supaya Anda itu nanti bisa di screenshot, bisa Anda gunakan untuk diskusi atau untuk mengajar. Nah, di sini saya ambil tentang Shema Israel. Kalau Anda membaca di dalam Ulangan 6 ayat 4 ya, itu bunyinya adalah Shema Israel, Yehova Elohinu, Yehova Echad. Nah, Anda kalau lihat yang terakhir ini, Bapak sekalian, itu ada Yehova, kemudian ini Echad. Artinya Allah itu Esa, Allah itu Echad, Allah itu satu. Oke? Nah, di dalam Markus 12 ayat 29, itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Dia mengutip dari Ulangan 6 ayat 4. Dia mengatakan dalam bahasa Yunani, Akwe Israel, dengarlah Israel. Kurios hoteos himon, Tuhan Allah kita. Kurios his estin. Tuhan adalah Esa. Tuhan adalah satu. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian ya. Artinya Tuhan adalah satu, Tuhan adalah Echad, Tuhan adalah Esa. Itu artinya kan satu. Nah, kalau Tuhan itu adalah satu, Anda nanti akan kebingungan ketika Anda membaca Lukas 2 ayat 22. Kenapa kok begitu? Karena di situ nanti Yesus Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan. Loh, kalau Yesus itu Tuhannya, terus ada Tuhan lain nanti jadinya Bapak Ibu sekalian. Ini kan banyak orang tidak mengerti. Kenapa kok begitu? Sekarang kita akan lanjutkan dulu dengan sebuah pertanyaan ya. Perhatikan di sini. Pertanyaan, jika Tuhan adalah Esa atau Echad di dalam Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29, mengapa Yesus yang adalah Tuhan, bisa dibaca dalam Lukas 2 ayat 11, diserahkan kepada Tuhan? Lukas 2 ayat 22. Aneh enggak? Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Memangnya ada berapa Tuhan sih? Orang Kristen tuh sering jadi olok-olok, sering jadi bahan tertawaan karena Alkitabnya begini, Bapak sekalian. Mari kita lanjutkan. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Lukas 2 ayat 22, nanti timbul satu pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Apakah antara teks kanon dan tidak kanon ada perbedaan bunyi teks? Anda kan tentu bertanya-tanya kan, Pak Yonatan. Pak Yonatan ini kan pakai Bizantin, sedangkan LAI menggunakan WHNU atau punyanya United Bible Societies. Apakah sama bunyinya? Apakah tidak beda? Nah, saya tunjukin ya. Tidak ada perbedaan bunyi teks antara yang kanon dan yang tidak kanon. Untuk ayat ini sama persis Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini saya tunjukkan sekarang teks Yunaninya. Di dalam teks Bizantin bunyinya ke hote eplistisan he emre tu katarismu afton kataton monon moseos anigagon afton is Yerusalima parastise to kurio. Anda lihat di sini ya. Kalau Anda lihat di sini, semuanya sama Bapak Ibu sekalian. Tapi ada yang saya warnai. Saya warnai warna merah ini adalah kata ganti untuk orang ketiga. Dalam bentuk akusatif, ya. Dia itu afton, artinya itu dia. Atau boleh disambung dengan kata yang lain menjadinya. Betul kan ya? Boleh menjadi dia atau boleh menjadinya. Nah, yang warna kuning ini, Bapak Ibu sekalian, Anda perhatikan warna kuning ini. Nah, di warna kuning ini dari kata parastise, to, kurio, ini sama. Jadi, secara prinsip, itu antara Bizantin dengan WHNU itu tidak ada perbedaan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan setelah saya cek dengan Sinaiticus, itu juga sama, tidak ada perbedaan. Oke, sekarang kita akan lihat sekarang di sini. Nah, kalau dalam Lukas 2 ayat 22, ya, kita perhatikan di sini. Coba perhatikan lagi di sini. Di dalam Lukas 2 ayat 22, itu yang warna merah ini cuma ada satu, Bapak sekalian.
kata afton, kata ganti orang ketiga tunggal dalam bentuk akusatif ya. Ini cuma satu saja ini. Semuanya cuma satu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu melihat di dalam Lukas 2 ayat 22, Lukas 2 ayat 22, di dalam terjemahan Saksi Yehova dan LAI, itu nanti muncul dua Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau begitu bagaimana? Di dalam teks aslinya cuma satu, tapi dalam teks terjemahan jadi dua. Berarti yang satu ditambahkan. Mari kita sekarang belajar latar belakangnya. Kita lihat di sini. Bapak Ibu sebelum memahami tentang Lukas 2 ayat 22, Anda perlu tahu ini. Karena kalau Anda tidak tahu ini, Anda nanti tidak bisa menerjemahkannya. Mari kita sekarang belajar tentang proses pentahiran ya. Karena di dalam Lukas 2 ayat 22 itu bicara tentang proses pentahiran. Mari kita lihat. Dalam Lukas 2 ayat 22 ada kata-kata hari-hari pentahiran. Merujuk pada ketentuan dalam hukum Musa terkait pentahiran ibu setelah melahirkan yang tercantum dalam Imamat 12. Jadi nanti dalam Imamat 12 itu ada 8 ayat Bapak Ibu sekalian. Itu bicara tentang seorang ibu yang melahirkan. Dia bisa melahirkan anak laki, bisa melahirkan anak perempuan. Nah, pada saat dia itu habis melahirkan itu, dia itu dalam keadaan najis dan dia harus menunggu sampai waktunya supaya dia itu nanti bisa ditahirkan. Oke? Sekarang kita lihat penjelasannya. Nomor satu, berdasarkan hukum tersebut, wanita yang melahirkan dianggap tidak tahir untuk jangka waktu tertentu, ya, dan diwajibkan menjalani pentahiran sebagai tanda kesucian. Jadi orang yang haid itu dianggap tidak tahir. Nanti harus menunggu waktu tertentu untuk kembali tahir. Nah, orang yang melahirkan juga sama, Bapak sekalian. Itu dianggap tidak tahir. Maka ada waktu jangka waktu tertentu untuk ditahirkan. Nah, di bagian-bagian yang kedua, jawabannya begini. Ketentuan ini mengatur bahwa ibu yang melahirkan anak laki-laki tidak diperbolehkan memasuki tempat suci selama 7 hari pertama dan untuk pemurnian total dia harus menunggu hingga 40 hari. Anda lihat, saya kasih nomor satu 40 hari. Yaitu kalau punya anak laki-laki, dia itu 7 hari pertama plus 33 hari. Itu dia tidak boleh masuk. Kelahiran anak laki-laki ya. Nah nanti kalau untuk anak perempuan, itu 2 kali lipat Bapak sekalian. 80 hari. Jadi 14 hari pertama plus 66 hari. Kalau melahirkan anak perempuan. Jadi seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki itu najisnya 40 hari, kalau melahirkan anak perempuan najisnya 80 hari, lebih panjang ya. Anda bisa lihat nanti di dalam Imamat 12 ayat 1 sampai 8. Nah, kemudian Bapak sekalian, di akhir masa pentahiran, nanti kalau sudah tiba waktunya, karena Bunda Maria itu kan melahirkan Yesus laki-laki kan, berarti cuma cukup 40 hari, bukan 80 hari ya. Nah, setelah 40 hari kemudian, nah ibu ibu itu harus dibawa, ibu diharuskan pergi ke bait Allah dan membawa persembahan sebagai tanda pentahiran. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Lukas 2 ayat 23-24 itu nanti dijelaskan di situ. Nah, saya bacakan saja ya. Persembahan biasanya berupa seekor anak domba untuk korban bakaran. Jadi untuk mentahirkan baik laki-laki atau perempuan sama saja. Cuman beda waktunya saja ya. Yang satu 40 hari, yang satu 80 hari. Tapi korbannya sama. Kalau dia orang mampu, Bapak Ibu sekalian, dia itu harus membawa seekor domba untuk korban bakaran. Terus ditambah dengan seekor burung tekukur atau seekor burung dara atau burung merpati sebagai korban penghapus dosa. Jadi ada dua, satu korban bakaran, satu korban penghapus dosa. Nah, korban bakarannya itu harus domba, ya. Terus untuk korban penghapus dosanya itu adalah boleh seekor merpati atau seekor tekukur. Nah, tapi kalau dia tidak mampu, Bapak Ibu sekalian, nah domba tadi itu boleh diganti dengan tekukur atau dengan burung dara. Nah, peraturannya jadi berubah, Bapak Ibu sekalian. Namun jika ibu tersebut kurang mampu, dia diperbolehkan membawa 2 burung. Nah, bisa dilihat di dalam Imamat 12 ayat yang ke-8. Seperti yang dilakukan Maria, menunjukkan kondisi keuangan mereka yang sederhana. Anda bisa lihat di dalam Lukas 2 ayat 24. Oke? Nah, coba saya teruskan dulu. Nah, konteks Lukas 2 ayat 22.
konteks Lukas 2 ayat 22 adalah pentahiran untuk Maria. Berarti kan Yesus itu tidak perlu pentahiran, Bapak sekalian. Ya, sebetulnya pentahirannya itu dikhususkan untuk perempuannya. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu bawa korban seperti Bunda Maria, tidak perlu. Maksudnya begitu ya. Yang kedua, pentahiran dilakukan di bait suci di Yerusalem. Yang ketiga, Yesus yang baru berumur kira-kira 40 hari ikut dibawa ke bait suci di Yerusalem. Yang keempat, Maria seharusnya mempersembahkan seekor domba sebagai korban bakaran dan seekor burung tekukur atau seekor burung merpati sebagai korban penghapus dosa. Ya, tetapi karena miskin, maka Maria boleh hanya membawa sepasang burung tekukur jadi jadi sepasang ya, atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, itu nanti yang dibawa di dalam Lukas 2 ayat 24. Yesus dibawa bukan sebagai persembahan. Ingat, Yesus ikut dibawa itu bukan sebagai persembahan ya. Yang ketujuh, Yesus yang adalah anak sulung juga tidak ditebus oleh ibunya. Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya jelaskan. Aturan tentang penebusan anak sulung itu dapat Bapak Ibu lihat di dalam kitab Keluaran 13 di mana Tuhan bicara tentang pengkudusan anak sulung. Dan di dalam kitab Bilangan 18 Tuhan bicara tentang penebusan anak sulung, baik itu untuk manusia maupun untuk binatang. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam tabel yang saya berikan ini, di sebelah kiri untuk manusia, sebelah kanan untuk binatang. Kita bicara untuk manusia dulu. Dalil daripada semua anak sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, baik itu manusia maupun binatang, itu dapat dilihat di dalam Keluaran 13 ayat 2. Nah, untuk penebusannya, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Bilangan 18 ayat 16, di mana tebusan untuk anak manusia adalah sebesar 5 sikal perak. 1 sikal perak kira-kira seberat 11,4 gram. Nah, kalau kali 5 berarti totalnya 57 gram, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita hitung saja, seandainya 1 gram perak itu 15.000, ya kira-kira hampir 900.000. Oke, nah kalau untuk binatang, Bapak Ibu, itu ada 2 aturan. Nah, dalilnya bahwa semua anak sulung dari binatang juga harus dikuduskan bagi Tuhan, ya. Itu sama terdapat di dalam Keluaran 13 ayat 2. Nah, kalau Anda lihat nanti di Bilangan 18 ayat 17, itu ada aturan kalau anak lembu, anak kambing, dan anak domba itu tidak bisa ditebus, Bapak Ibu sekalian, melainkan harus dikorbankan. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut, lengkapnya silakan baca saja di dalam Bilangan 18. Tetapi nanti berbeda kalau Bapak Ibu melihat di dalam Keluaran 13 ayat 13. Di mana untuk anak keledai, nah anak keledai itu najis Bapak Ibu sekalian. Itu tidak bisa dikorbankan. Oleh sebab itu, anak keledai harus ditebus dengan seekor domba. Nah, kalau pemiliknya tidak mau menebusnya, maka anak keledai tadi itu harus dipatahkan lehernya. Oke? Kalau Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut, silakan baca saja ayat-ayat yang sudah saya berikan ini, supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Jadi terjemahan menyerahkannya atau mempersembahkannya kepada Tuhan adalah salah. Kenapa? Karena Yesus itu bukan objek yang dipersembahkan. Persembahan untuk pentahiran itu adalah seekor domba ditambah dengan seekor burung tekukur atau seekor burung dara, burung merpati. Atau kalau dia tidak mempunyai uang yang cukup, dia tidak bisa kasih domba, maka dombanya tadi tidak usah diganti dengan 2 burung tekukur atau 2 anak dara. Itu boleh Bapak Ibu sekalian. Nah, karena Maria itu miskin, maka dia membawa burung saja dia. Membawa 2 burung saja. Dia tidak membawa domba. Itu menunjukkan keuangan dari Maria sama Yosef itu tidak kaya dia ya. Dia bukan orang kaya. Jadi dia membawa seadanya saja dia karena dia kita golongkan miskin lah ya. Jadi yang dipersembahkan tadi Bapak sekalian 2 burung tadi bukan Yesus yang dipersembahkan. Nggak ada. Pentahiran tuh menggunakan korban itu sebagai anak itu tidak pernah ada Bapak sekalian ya. Jadi korbannya tadi adalah 2 burung. Nah, kalau gitu pengertian diserahkan kepada Allah itu bagaimana? Itu yang nanti timbul masalah tuh nanti. Oke, sekarang kita teruskan kesalahan fatalnya di mana?
kesalahan fatal dari terjemahan LAI. Kita akan membandingkan antara Lukas 2 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 22. Nah, saya akan membandingkan antara TL yang dikeluarkan tahun 1954 dan TB1 yang dikeluarkan 1974 dan TB2 yang dikeluarkan 2023. Kita lihat dulu Lukas 2 ayat 11. Itu adalah menceritakan tentang hari kelahiran Yesus ya. Di sini dikatakan, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Nah, saya kasih tanda Kristus Tuhan. Kristus saya kasih warna kuning, kemudian Tuhannya warna hijau. Di TB1, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di sini ada sedikit perbedaan terjemahan, tapi kita tidak masalah Bapak sekalian ya. Saya tidak masalahkan terjemahan di sini karena fokus saya bukan di sini. Kemudian Anda lihat di sini. TB2 itu bunyinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Saya juga tidak mempermasalahkan antara kata Kristus yang diganti dengan Mesias. Saya tidak mempermasalahkan itu ya. Jadi walaupun saya bisa mempermasalahkan ini, tapi saya dalam hal ini saya tidak mau panjang-panjang, nanti aja saya bahas di dalam konteks yang lain ya. Jadi anggap saja ini oke lah ya. Nah sekarang kita bandingkan dengan Lukas. Lukas 2 ayat 22. Perhatikan, ketika Yesus lahir, dia itu disebut sebagai Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi ketika Yesus lahir, dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang dari surga yang inkarnasi. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Itu intinya Bapak sekalian. Nah, di sini di dalam Lukas 2 ayat 22, ketika hari pentahiran itu tiba Bapak sekalian, di dalam TL bunyinya, setelah sudah lepas pantang menurut Taurat Musa, maka dibawanyalah kanak-kanak itu ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Di sini saya heran, Yesus kok dipakai kanak-kanaknya kecil, tapi menurut saya ini ketidaksengajaan, mungkin kelupaan saja ya LAI. Biasanya kalau mengarah kepada Yesus itu pakai huruf besar, tapi di sini kok pakai huruf kecil. Ya ini saya tidak persoalkan ya. Bapak Ibu sekalian perhatikan, kanak-kanak itu teks aslinya ada, Afton. Tetapi untuk dia ini tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ini yang sedang saya persoalkan. Oke, dia ini saya persoalkan. Di dalam TB1 yang keluar tahun 1974, nah kata dia ini sama dengan kanak-kanak itu ada di dalam teks aslinya. Yang merah ini yang saya tandai tidak ada. Demikian juga di dalam TB2 yang keluar tahun 2023, itu kata dia yang kuning ini ada, tapi untuk katanya itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi katanya ini adalah tidak ada. Jadi Lukas 2 ayat 22 itu LA itu sudah menambahkan kata dia, nya. Di dalam TL ditambahin kata dia, di dalam kata TB1 dan TB2 ditambah kata nya. Oke? Yang warna merah ini adalah menambah-nambahi, kecuali LAI bisa membuktikan dia punya manuskrip dan karena ketidaktahuannya dia menerjemahkan dia. Tapi setahu saya Bapak Ibu sekalian, LA itu menggunakan Westcott and Hort, Nestle Aland dan UBS. Logika saya mengatakan tidak ada, kecuali LA mengambil dari sumber yang lain, ya. Sudah. Yang saya persoalkan yang merah ini. Kenapa di dalam teks asli dari Westcott and Hort, Nestle Aland dan UBS tidak ada, kok LAI menambah-nambahkan? Oke. Setelah gitu, ayo kita lihat sekarang. Mari kita sekarang akan lihat, kita bandingkan dengan teks aslinya. Sekalian ya, Anda lihat di sini. Tadi kan cuma LAI saja. Sekarang saya gabung dengan teks sumber WHNU aslinya. Nah, di dalam teks aslinya ini cuma ada kata dianya itu cuma satu, yang warna kuning ini, afton. Sekalian. Nah, yang warna afton ini, kuning ini sudah saya terjemahkan di dalam SSY, itu pakai dia huruf kecil.
Di dalam SSC yang kedua, yang revisi tahun 2013 itu jadi anak itu. Anak itunya juga kecil. Kenapa? Karena saksi Yehova itu seperti yang saya tadi ngomong, dia tuh punya teologi di mana Yesus itu adalah makhluk ciptaan. Dia bukan Tuhan yang sesungguhnya. Dia adalah ciptaan yang tertinggi, itu saja. Kalaupun dia Allah, Allah yang submisif, Allah yang subordinasi. Nah, nanti di dalam TL, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, TL tahun 1954, TB 1974, dan TB 2 tahun 2023. Anda perhatikan yang warna kuning. Nah, yang warna kuning itu kanak-kanak itu kemudian menjadi dia. Anda perhatikan, seharusnya menurut saya LA ini menggunakan kanak-kanak itu karena ini Yesus, itu harusnya huruf besar. Tapi karena saya tadi bilang ini human error saja lah, nggak sengaja ya, menurut saya tidak sengaja. Nah, kenapa? Karena di dalam TB 1 dianya itu hurufnya besar. Di dalam TB 2 juga hurufnya besar. Berarti kata afton ini Bapak Ibu sekalian, kata ganti orang ketiga tunggal maskulin ini sudah digunakan di dalam warna kuning-kuning. Nah, yang persoalan sekarang, kenapa terjemahan saksi Yehova dan terjemahan LAI kok kesalahannya sama lagi? Di mana? Menambah-nambahin satu kata nya atau dia. Anda lihat di sini. Padahal di dalam teks aslinya, di dalam teks sumber di WHN itu tidak ada di sini Bapak sekalian. Yang warna merah di sini tidak ada yang paling atas. Cuman ada satu kuning saja. Tetapi kenapa sekarang muncul merah-merah ini? Ini dari mana pertanyaannya? Kalau dari teks sumbernya tidak ada, berarti saksi Yehova dan LAI itu sudah menambah-nambahin kata-kata ini. Terus Anda bilang gini, loh, ditambahin begitu saja apa masalahnya? Kan tidak mengubah teologi. Siapa bilang? Di sini saya katakan kepada Anda ya, dengan ditambahkan katanya di sini, maka teologinya menjadi berubah total. Coba sekarang kita baca. Saya ingin bacakan satu saja yang di bagian bawah ya. Kita kesampingkan punyanya saksi Yehova, kita tidak penting ya. Kita ambil punyanya satu saja, punyanya LAI. Coba kita baca. Lalu ketika tiba waktu pentahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa siapa? Membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, berarti tujuan daripada Maria pergi ke Yerusalem ke bait suci pada hari pentahiran. Tadi Anda tahu kan? Dia itu tunggu 40 hari pergi ke Yerusalem untuk pentahiran dirinya. Nah, kalau Anda melihat di dalam Lukas 2 ayat 24, dia nanti membawa dua anak burung merpati. Itu syarat pentahiran untuk ibunya. Jadi bukan untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Loh, kalau Yesus adalah Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, berarti jadi banyak Tuhan dong. Itu sebabnya orang Kristen diolok-olok. Nah, itu gara-gara adanya penambahan katanya ini, Bapak sekalian, kata dianya ini ya. Itu yang warna merah ini tidak ada harusnya. Ya, mungkin karena kesulitan menerjemahkan. Saya menduga mereka itu kesulitan menerjemahkan. Kalau diterjemahkan mempersembahkan kepada Tuhan, itu apa yang dipersembahkan? Tidak ada. Akhirnya Yesus yang dimasukkan menjadi objek persembahan, Bapak Ibu sekalian. Ini secara teologi yang dipersembahkan itu bukan Yesus. Untuk pentahiran itu adalah seekor domba dan seekor burung tekukur atau seekor burung dara. Nah, kalau dia miskin tidak punya, dombanya nggak usah, sekarang burungnya didobel dua, Bapak Ibu sekalian. Sepasang burung tekukur atau dua anak burung dara. Yang satu jadi korban bakaran, yang satu jadi korban penebus dosa. Bukan Yesus yang menjadi korban persembahan, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi di sini dia tidak menulis pakai persembahan, tapi pakai menyerahkan. Nah, sekarang kalau pakai menyerahkan, jadi tujuan datang ke bait suci, ke Yerusalem, itu untuk menyerahkan Yesus. Padahal tujuannya itu untuk pentahiran. Lah, kalau menyerahkan Yesus, Bapak Ibu sekalian, tambah ruwet jadinya. Ruwetnya di mana? Yesus kan Tuhan. Lah, Tuhan kok diserahkan sama Tuhan? Sekali lagi,
Tuhan katanya Echad, Tuhan katanya cuma satu. Tuhan tuh Esa. Kok sekarang jadi banyak Tuhan? Loh, ayat ini kan sebetulnya kan sering dikhotbahkan. Bayangkan 70 tahun sejak LAI keluar. Saya rasa banyak orang yang mengkhotbahkannya. Tapi kenapa selama 70 tahun diem? Dan ini akan dipakai terus Bapak Ibu sekalian. Karena TB2 kan baru keluar. Nah itu akan menunggu kalau toh nanti TB3 nanti keluar dirubah. Berarti akan menunggu waktu kalau nanti keluarnya 50 tahun lagi. Berarti selama 50 tahun nanti orang Indonesia akan menggunakan ayat yang salah. Di mana kata-kata dia itu ditambahkan di dalam teks sumber tidak ada. Bagi Anda masalah atau tidak? Kalau bagi Anda tidak masalah ya tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Itu kan menunjukkan seberapa cinta kita kepada Tuhan untuk menjaga firman-Nya. Kalau orang semuanya tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, itu pasti ada yang tidak beres itu saya bilang. Orang yang hidup dalam Tuhan itu menjaga firman-Nya, juga menjaga kekudusan. Kalau ada orang Kristen misalnya Bapak Ibu sekalian, suaminya main pelacur ya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Itu pasti ada masalah dalam rumah tangganya. Kalau orang yang benar tuh, hal-hal kecil seperti itu yang melanggar kekudusan itu pasti menjadi persoalan. Nah ini Alkitab kita, Bapak Ibu sekalian. Katanya Alkitab kita kanon tanpa salah. Tapi kenapa kok ada kata-kata yang begini, kata-kata yang tidak ada di dalam teks sumber ditambahkan, kemudian artinya jadi beda. Hari pentahiran kok menyerahkan anak. Itu kan secara teologi itu tidak bisa saya terima, Bapak Ibu sekalian. Ya nggak tahu ya kalau Anda teologinya beda dengan saya. Ya silakan ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Tadi saya sudah membandingkan antara teks asli, kemudian saksi Yehova dan LAI. Saya sekarang ngecek ini sebagian. Bapak Ibu bisa lihat di dalam paralel Bible Hubs ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, saya sudah lihat ini Lukas 2 ayat 22. Ini saya bagi tiga, modern translation, kemudian ada classic translation, kemudian ada literal translation. Nah ini saya ambil sekenanya saja di bagian paling atas, yang di bawah-bawahnya saya tidak lihat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya hanya melihat ini. Nah kalau melihat dari tiga ini ada 9 ini Bapak Ibu sekalian, Anda perhatikan. Yang hijau-hijau ini itu di dalam teks sumbernya ada. Kata afton itu ada dan diterjemahkan him. Tapi yang merah-merah ini Bapak Ibu sekalian itu yang tidak ada ditambahkan. Artinya apa? Anda lihat ya. New International Version itu menambahkan kata him. New Living Translation menambahkan kata him. English Standard Version menambahkan kata him. Kemudian King James itu menambahkan him. New King James juga menambahkan him. Terus King James 2000 Bible itu juga menambahkan him. Tapi kalau Anda lihat yang punya literal standard version LSV itu tidak ada kata-kata him yang kedua yang merah ini tidak ada Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan Berean Literal Bible itu tidak ada. Yang merah ini tidak ada. Himnya cuma satu. Yang Literal Translation ini juga tidak ada, cuma satu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ada yang bisa menerjemahkan betul itu ada. Tapi juga ada Alkitab-Alkitab yang menambahkan kata dia. Jadi LA itu tidak sendirian. LAI dengan saksi Yehova itu sama, dan ada juga yang lain-lain sama. Tapi tetap, Bapak Ibu kalian, bukan berarti kalau semuanya pakai kemudian benar enggak. Kalau tidak sesuai dengan teks sumber yang kanon, berarti itu salah, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah menambah-nambahi firman Tuhan. Ini bukan bagus. Ini jelek, Bapak Ibu sekalian. Kata-kata itu tidak ada ditambahkan, sehingga menimbulkan persoalan bahwa Yesus itu yang adalah Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Padahal teks ini tidak bicara Yesus Tuhan diserahkan sama Tuhan. Itu tidak ada konteksnya bicara di situ, Bapak sekalian. Walaupun ya, itu setiap anak laki-laki yang itu adalah milik Tuhan. Tapi konteks dari dalam Lukas 2 ayat 22 itu bicara tentang pentahiran ibunya, bukan penyerahan anak. Oke? Sekali lagi, saya tidak mau panjang-panjang bicara di dalam teologinya. Saya fokus pada kenapa LAI menambahkan kata-kata dia atau nya
yang kedua. Harusnya cuma ada satu. Kenapa kok dua? Itu yang saya persoalkan, Bapak sekalian. Yang lain-lain saya tidak mau persoalkan dulu. Karena itu urusannya panjang ya. Itu bicara teologi panjang. Saya cuma kasih Anda itu gambaran sebagai pengantar saja. Ya. Oke. Sekarang saya kasih analisa teks Yunaninya. Ini teks Yunaninya itu baik yang kanon Bizantin maupun yang WHNU yang tidak kanon itu sama Bapak sekalian ya. Jadi bunyinya ke hote eplistisan he emre tu katarismu afton kataton monon moseos. Ini klausa yang pertama. Nah, klausa yang kedua itu terdiri dari kata anigagon afton is Yerusalima. Nah, ini kata-kata ini mereka membawa dia atau membawanya ke is Yerusalima, ke Yerusalem. Oke. Nah, di sini ada kata-kata parastise to kurio. Nah, parastise ini bentuknya adalah aorist aktif infinitif. Ya. Nah, bentuk infinitif itu dalam bahasa Yunani itu dia tidak menyertakan orang keberapa. Jadi bisa digunakan sama orang pertama, kedua, ketiga, tunggal maupun jamak ya. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi ini bisa digunakan untuk semua. Nah, ini bentuknya aktif Bapak sekalian. Bentuk aktifnya itu pakai parastise. Nah, kalau bentuk pasifnya nanti bentuknya jadi parastine ya. Oke, kita lihat di sini. Perhatikan, saya sudah jelaskan di sini. Anda yang tidak suka bahasa Yunani ya sudah di skip saja ya. Tapi kalau Anda suka belajar Yunani, Anda bisa ulang-ulang ini untuk saya jelaskan kepada Anda. Sekarang kita lihat. Ini saya buatkan terjemahannya sekalian ya. Terjemahan teks WHNU. Sudah saya terjemahkan di sini. Anda bisa baca sendiri. Yang saya persoalkan adalah di bawah di sini. Saya kasih warna merah ini, yang warna kuning saya kasih kotak merah ini. Ini kata-kata yang tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Dalam teks aslinya itu tidak ada. Parastise, tokorio, itu tidak ada kata-katanya, itu tidak ada. Ya. Tapi kalau kata dia ini ada dari kata afton. Anda perhatikan. Nah, saya menyoroti yang satu kata di sini. Kenapa LAI menambahkan katanya? Kenapa saksi Yehova menambahkan katanya? Kenapa kok kompak dua-duanya menambahkan katanya? Sehingga mengubah arti. Artinya jadinya, nyanya ini kan Yesus. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Itu yang jadi persoalan daripada pembahasan kita hari ini. Kan banyak orang tersandung gara-gara ini, Bapak sekalian. Dan ini digunakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Itu Alkitabmu itu aneh itu. Katanya Yesus Tuhan. Kalau Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Memangnya ada berapa Tuhan? Jangan-jangan ada banyak Tuhan di dalam kekristenan itu. Karena saya tidak masuk ke dalam teologinya, ya sudah, Anda pikir sendiri, nanti Anda itu sendiri ya. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan bertanya, mengapa saksi Yehova menambahkan kata dia atau nya di dalam Lukas 2 ayat 22? Bapak Ibu sekalian, ini bukan kebetulan, melainkan sebuah kesengajaan. Ini terjadi akibat pengaruh dari teologi yang dianut oleh saksi Yehova. Kalau Bapak Ibu pelajari, saksi Yehova itu tidak percaya Tritunggal. Saksi Yehova itu tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, melainkan menganggapnya hanya sebagai ciptaan yang tertinggi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saksi Yehova sengaja menambahkan kata dia atau nya ke dalam Lukas 2 ayat 22 itu untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena bagi saksi Yehova, Tuhan yang sesungguhnya atau Tuhan yang sejati itu adalah Yehova. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, dengan menambahkan kata dia atau nya di dalam Lukas 2 ayat 22, secara langsung atau tidak langsung, saksi Yehova itu sudah menempatkan Yesus itu memang bukan Tuhan. Tuhan sejati adalah Yehova, bukan Yesus.
Nah, celakanya Bapak Ibu sekalian, pada bagian yang kedua, LAI ikut-ikutan menambahkan kata dia atau nya di dalam Lukas 2 ayat 22, walaupun LAI menggunakan huruf besar untuk kata dia atau nya. Kita tahu bukan, kata dia atau nya ketika disematkan kepada Tuhan Yesus, itu artinya mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana mungkin LAI yang di dalam Lukas 2 ayat 11 itu mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus Tuhan, artinya Yesus itu adalah Tuhan, bisa ikut-ikutan menambahkan kata dia atau nya di dalam Lukas 2 ayat 22. Kenapa bisa ikut-ikutan saksi Yehova? Saya menduga bahwa LA itu mencontoh terjemahan saksi Yehova. Kenapa? Karena terjemahan saksi Yehova itu terbit lebih dulu tahun 1950. Sedangkan LAI baru keluar terbitannya yang pertama adalah tahun 1954. Jadi tidak mungkin kalau saksi Yehova itu yang mencontoh LAI. Kemungkinannya adalah LAI yang mencontoh saksi Yehova. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, LAI tidak memikirkan dampak teologis dari penambahan kata dia atau nya pada Lukas 2 ayat 22. Pada bagian yang ketiga, kalau Anda baca, penambahan kata dia atau nya dengan huruf kecil yang terdapat pada terjemahan saksi Yehova adalah sesuai. Karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, oleh sebab itu mereka menggunakan kata dia atau nya yang menunjuk kepada Yesus itu dengan huruf kecil. Tetapi berbeda kalau digunakan huruf besar. Nah, LAI Bapak Ibu sekalian itu menggunakan kata dia atau nya itu dengan huruf besar. Nah, dengan menggunakan huruf besar berarti LAI itu menganggap Yesus adalah Tuhan. Nah, jika LAI menganggap Yesus itu adalah Tuhan, maka bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan yang lain? Jadi ada dua Tuhan sekarang Bapak Ibu sekalian. Bukankah di dalam banyak ayat di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang esa? Misalnya kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Nah, pada bagian terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk dalam kesimpulan, saya ingin mengingatkan Anda tentang dampak teologis penambahan kata dia atau nya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-22. Coba Anda lihat di dalam layar Anda. Berdasarkan bukti-bukti ini, sepertinya LAI sembarangan mencontoh terjemahan saksi Yehova. Seperti pepatah yang mengatakan, bagaikan memasang pelana kuda pada punggung kerbau. Bapak Ibu tahu kan, kuda itu punya pelana. Nah, kalau pelana itu kita copot, kita pasang di punggung kerbau, itu tidak cocok, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan yang terjadi di dalam terjemahan Lukas 2 ayat 22. Logikanya di mana? Logikanya begini. Saksi Yehova itu kan dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati adalah Yehova. Yesus itu hanya ciptaan yang tertinggi yang disebut sebagai anak Allah. Dia itu sebagai perantara saja, ya. Mesias yang dijadikan perantara untuk karya keselamatan yang dilakukan oleh Yehova. Itu berbeda dengan LAI, Bapak Ibu sekalian. LAI itu tidak menganggap Yesus sebagai ciptaan. Oleh sebab itu, Yesus itu selalu menggunakan huruf besar. Dia, Yesus, nya, semuanya pakai huruf besar. Kenapa? Karena di dalam cetakan LAI, saya yakin LAI itu menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu digunakan huruf-huruf besar untuk Yesus. Nah, tapi ini masalahnya timbul kalau untuk terjemahan saksi Yehova, karena Yesus itu bukan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, kan oke-oke saja. Tapi tidak cocok kalau digunakan di terjemahan LAI.
Karena LAI menggunakan huruf besar. Nah, ketika LAI menggunakan huruf besar, itu artinya Yesus itu Tuhan. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, kan nggak mungkin Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dasar yang penting supaya kita bisa tahu kenapa terjemahan Lukas 2 ayat 22 dari LAI itu tidak benar Bapak Ibu sekalian. Itu telah menambahkan satu kata yang salah dan itu akan mengakibatkan dampak teologis yang besar sekali. Saya yakin pasti sudah banyak hamba-hamba Tuhan itu yang mempersoalkan ini. Bukan hanya orang-orang di luar Kristen. Dari dalam, saya yakin banyak hamba-hamba Tuhan itu yang sebetulnya itu tidak setuju dengan terjemahan untuk menyerahkannya atau menyerahkan dia, yaitu Yesus yang adalah Tuhan, kepada Tuhan. Itu terkesan ada dua Tuhan. Tetapi mungkin ada kesulitan-kesulitan tersendiri sehingga tidak bisa menyampaikannya seperti saya, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tidak tahu alasan mereka ya. Tapi ya sudahlah, setiap orang kan punya tugas sendiri-sendiri. Anggap saja ini tugas saya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kalau begitu kesimpulan daripada dampak teologis ini, Bapak Ibu sekalian, penambahan kata dia atau nya dalam Lukas 2 ayat 22 pada saksi Yehova itu cocok. Itu bisa diterima Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Yesus itu bukan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Tapi kalau itu digunakan untuk LAI, itu tidak cocok. Malah salah. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana diserahkan kepada Tuhan yang lain lagi gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan umum kita. Kesimpulan. Kesimpulan pertama. Dalam teks Yunani, baik teks kanon Yunani Bizantium, BYZ, maupun teks tidak kanon, Textus Receptus, maupun Westcott and Hort, ya, bahkan Sinaiticus, semuanya hanya ada satu kata afton, hanya ada satu kata dia, yaitu membawa dia, cukup. Tidak ada dua kata dia, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sudah cek yang ini. Kalau yang lain ada, saya tidak tahu. Tapi di sini tidak ada. Dan yang saya tahu, LAI dan Saksi Yehova itu menggunakan ini. Sumbernya dari Westcott and Hort. Westcott and Hort mengambil dari Sinaiticus. Cuman kalau LAI itu kan sudah diperpanjang ya. Dari Westcott and Hort ke Nestle Aland, kemudian ada UBS. Nah dia kemungkinan menggunakan UBS 5. Yang kedua, terjemahan LAI mulai dari TL tahun 1954, TB1 tahun 1974, hingga TB2 tahun 2023, semuanya telah menambahkan kata ganti afton ke dalam terjemahannya, sehingga menghasilkan terjemahan mereka membawa dia, berarti kan dia yang pertama ini ada, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah ini tidak ada, tapi ditambahkan. Saya jamin LAI tidak mungkin bisa membantah. Kenapa? Karena di Alkitabnya itu ada baik di TB1 maupun TB2 yang kertas. Saya kan menggunakan TB2 yang kertas ini. Itu saya sudah baca. Ada dua-duanya Bapak sekalian. Oke. Kesimpulan kedua. Teks Yunani Lukas 2 ayat 22 berbunyi he hote eplistisan he emre tu katarismu afton kataton monon moseos ani gagan afton his hierosolima paristise to kurio. Nah, kata di sini Anda lihat yang saya kasih warna kuning Bapak sekalian, itu ada aftonnya. Sedangkan yang warna hijau itu tidak ada kata ganti afton, tidak ada, ya. Jadi bagaimana? Yang kedua, terjemahan yang benar dengan satu kata ganti afton adalah sebagai berikut. Mereka membawanya, yaitu dia atau Kristus Tuhan, ke Yerusalem untuk mempersembahkan. Nah, di sini ini tidak ada objek, Bapak Ibu sekalian. Saya kosongin ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini harus diisikan sebetulnya dengan korban pentahiran. Tapi tidak tertulis di situ. Nah, karena saya dalam hal ini sedang sedang membahas punyanya LAI ya. Jadi saya ini hanya memberikan Anda pandangan bahwa kata yang kosong ini Bapak Ibu sekalian itu berupa objek. Nah, objeknya itu apa? Di dalam teks aslinya itu kan tidak ditulis di sini Bapak sekalian ya. Nah, karena saya ini tidak tidak membahas punyanya Biblikos, membahas punyanya
LAI tidak ada, maka saya kosongin ya. Ini ini saya kasih bantuan Anda saja untuk berpikir itu korban pentahiran kepada Tuhan. Yang ketiga, korban pentahiran untuk Bunda Maria dan Yesus bukan korban yang dipersembahkan. Perhatikan ya, Yesus bukan korban yang dipersembahkan. Tapi kalau Anda salah menerjemahkannya, nanti Yesus itu nanti bisa bisa salah mengerti. Orang akan menganggap Yesus itu bukan diserahkan seperti dalam pengertian diserahkan sebagai anak sulung, bisa dimengerti di dalam konteks pentahiran. Yesus itu menjadi korbannya karena di dalam pentahiran itu ada korban. Walaupun saya tahu mungkin orang Kristen tidak berpikir begitu ya, tapi itu bisa dijadikan satu macam perdebatan. Nah, itu yang saya tidak mau Bapak sekalian ya. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana dengan terjemahan Biblikos? Apakah terjemahan Biblikos berbeda? Ya, tentu saja berbeda Bapak sekalian ya. Yang kedua, bagaimana terjemahan Biblikos? Nah, kalau Anda tanya bagaimana terjemahan Biblikos, saya minta maaf, saya tidak bisa kasihkan sekarang ya. Kenapa? Untuk menghindari pembahasan yang tidak perlu. Tunggu Alkitab Biblikos diterbitkan. Ya, tunggu saja nanti waktu diterbitkan Anda akan bisa baca. Di dalam terjemahan Biblikos tidak ditambahkan kata ganti dia atau nya, huruf kecil seperti SSY, Saksi Yehova, dan juga tidak ditambahkan kata ganti dia atau nya dalam huruf besar seperti punyanya LAI. Saya jamin tidak ada itu Bapak sekalian. Tapi tunggu nanti ya kalau kita sudah keluar ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, dukung dalam doa agar Alkitab Kanon Biblikos segera dapat dicetak. Sekarang masih proses edit, masih kita cek, jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan ya. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar. Dan kalau Anda ingin mendukung secara moral, terutama bagi Anda yang ingin nanti mendapatkan Alkitab dari Biblikos, silakan Anda isi dulu masuk ke sini Bapak Ibu sekalian. Silakan Anda klik nanti di kolom deskripsi supaya kami nanti bisa reminder Anda ya. Kami bisa memberikan notifikasi ketika kami itu mau cetak supaya Anda tuh bisa mendapatkan lebih dulu. Kalau Anda tidak tertarik, abaikan ya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin.